Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, seluruh padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asih, asuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, para pencinta channel Padepokan Kalijogo, dan khususnya para subscriber Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Dari kami, keluarga besar Padepokan Kalijogo, selalu mendoakan yang terbaik untuk seluruh saudaraku dimanapun berada. Semoga kita semuanya karena Allah dipanjangkan atas umurnya, diberikan umur yang manfaat, yang barokah. Semoga diberikan kesehatan secara lahir dan batin. Semoga dilancarkan atas usaha kita, rezeki kita. Semoga ditetapkan atas iman Islam kita. Semoga dimudahkan atas segala urusan kita, perkara kita. Semoga kita diberikan atas ilmu yang manfaat, yang barokah secara lahir ataupun batin. Semoga ditetapkan atas iman Islam kita, berkah selamat di dunia wal akhirah. Bersyukur alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas, yang dimana insya Allah pada kesempatan hari ini saya hadir yang pertama untuk menyambung silaturahim, dan yang kedua sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari para pemirsa, dari para netizen, dari para mungkin penonton, atau khususnya para subscriber yang selalu hadir dan memantau dalam kegiatan Padepokan Kalijogo. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan atas limpahan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Langsung saja ya, untuk seluruh saudaraku dimanapun berada. Jadi di sini sudah saya screenshot, karena setiap kegiatan untuk saat ini ya langsung saya handle, baik secara mungkin kita dalam pembuatan konten, mungkin pengeditan, penguploadan, dan bahkan yang memantau dan membalas itu langsung saya dengan satu akun saya, yaitu Dimas Musik. Dan di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mungkin para pemirsa dimanapun berada yang mungkin telah setia selama ini mengikuti perjalanan Padepokan Kalijogo, yang pastinya perjalanan yang kami lakukan di sana sini banyak kekurangan dan kesalahan secara ucap dan sikap. Kami mohon maaf lahir dan batin. Terlepas dari itu semuanya, semoga apapun yang ada, yang telah dimiliki dari Padepokan Kalijogo, baik itu mungkin berupa atribut, cindera mata, dan lain sebagainya, semoga karena Allah bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat di dunia wal akhirah. Nah, jadi untuk seluruh saudaraku, insya Allah ya, setiap kegiatan yang kita lakukan, baik itu secara live ataupun video, selalu saya pantau. Kalaupun toh mungkin saya telat dalam merespon, membalas atas komentar saudaraku, mohon maaf. Bisa jadi mungkin di sisi lain saya sedang ada kegiatan atau pekerjaan yang lain. Nah, untuk saat ini saya mendapatkan sebuah masukan ya, kritikan dan saran dari saudara kita yang hadir dalam live chat, yaitu dari Mas Jurlin Channel, yang dimana beliau memberikan sebuah saran, masukan untuk Padepokan Kalijogo, yang berbunyi, mohon maaf Romo, kalau perwujudan benda atau mediumisasi sudah sering ya dalam dunia ranah mungkin sosial media atau mungkin YouTube,
kegiatan yang berbau mungkin spiritual, supranatural dan lain sebagainya, memang dalam proses penarikan pusaka atau mediumisasi itu memang sering, bahkan bukan hanya dilakukan di channel Padepokan Kalijogo ya, begitu banyak channel yang menyuguhkan atas kegiatan dan hiburan tersebut. Nah, terus beliau memberikan sebuah saran, harus ada yang beda buat tim Padepokan Kalijogo. Coba sekali-kali mewujudkan makhluk gaib. Nah, ini saran dan sekaligus masukan. Apakah bisa Romo? Nah, langsung ini ke sebuah pertanyaan. Kayak channel sebelah. Ya wallahu alam, enggak tahu channelnya siapa. Nah, itu. Terus beliau mengatakan kalau enggak Romo buat konten untuk membahas masalah ini, jin bisa ditambahkan ataupun tidak, mungkin seterusnya seperti itu ya. Jadi terima kasih sekali lagi saya haturkan kepada saudaraku Mas Jurin Channel dimanapun berada, semoga sehat selalu. Langsung saja saya jawab, kalaupun toh mungkin dalam kegiatan penarikan mediumisasi itu memang merupakan sebuah proses kegiatan dan hiburan yang ada di Padepokan Kalijogo. Karena ada juga yang memberikan saran dan masukan, Romo, Raden, Kang Mas, coba mungkin channelnya diisi dengan kegiatan seperti pengobatan atau ruatan dan lain sebagainya. Dan untuk menjawab hal itu sudah saya jawab di video sebelumnya, nanti dicek saja ya di link Padepokan Kalijogo. Nah itu. Terus dari Mas Jurin Channel memberikan saran dan masukan yang bagi saya ini sangat baik ya, sebagai mungkin motivasi untuk kita di Padepokan Kalijogo, karena kita juga berharap bisa memberikan sebuah suguhan, hiburan, kegiatan yang mungkin baru, yang fresh, yang mudah-mudahan dari setiap kegiatan itu ada suatu hal positif atau kebaikan atas semuanya. Hanya saja terkadang situasi dan kondisi, dan kalaupun toh mungkin dalam kegiatan pembuatan channel Padepokan itu mungkin harus sama dengan yang lain, nanti tidak ada variasi juga ya Lur ya, karena dalam dunia YouTube itu kan banyak sekali, ibarat sebuah mungkin pasar, ada yang kita suguhkan bermacam-macam, mungkin sebuah nama atau mungkin sebuah kegiatan dan lain sebagainya. Nah itu, lalu beliau memberikan saran daripada Mas Jurin Channel, ingin ada yang beda, coba sekali-kali mewujudkan makhluk gaib. Nah ini yang akan saya jawab menurut pengalaman saya, versi saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti khususnya buat Mas Jurin Channel dan saudaraku dimanapun berada bisa memahami, biar jelas, biar tidak gagal paham. Coba sekali-kali mewujudkan makhluk gaib. Saudaraku yang saya hormati, Mas Jurin Channel dan semuanya, perlu dikaji dulu kalau kita bicara sosok kegaiban selain kita ya, makhluk. Di sini mungkin satu, Allah menciptakan adanya malaikat dan jin. Nah, yang memang mungkin dekat dalam kehidupan kita, yang bersanding, yang mempunyai aktivitas yang hampir sama, hanya perbedaan alam saja, yaitu golongan bangsa jin. Nah, ketika mungkin kita diberikan pertanyaan untuk menghadirkan sosok daripada jin tersebut, saya langsung jawab, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Sesuatu hal yang gaib hanya Allah yang mengetahui. Bahkan ketika saya ditanya, dan sering saya jawab, Raden Romo apakah pernah melihat sosok jin dalam bentuk aslinya? Saya katakan saya tidak pernah melihat. Dari saya kecil belajar sampai saat ini saya berbicara di depan pemirsa ya, ketika ditanya sosok jin dalam bentuk aslinya, wallahu alam,
saya tidak tahu seperti apa. Karena kita kaji bahwasanya makna dari jin itu adalah tersembunyi. Jadi makhluk yang Allah ciptakan, yang memang ada bersama kita, hanya memang berbeda alam. Lalu secara tidak langsung mungkin ya banyak perbedaan atas semuanya. Dan biasanya kalau jin itu sendiri, kalau ingin menunjukkan atas mungkin jati dirinya, ya jin ini punya kuasa. Sama hanya seperti mungkin manusia. Jadi yang saya ketahui, yang saya pelajari, menurut pengalaman saya ya Lur ya, karena setiap orang itu punya sesuatu hal yang berbeda-beda. Jadi kalaupun toh harus menghadirkan sosok jin, itu sangat sulit ya Lur. Kita untuk melihat, berkomunikasi, bahkan menyentuh atau semuanya itu mungkin sesuatu hal yang sangat mungkin tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau mungkin golongan para nabi, para rasul, para wali, atau orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kehendak dari Allah mungkin bisa. Tetapi kalau mungkin seperti saya, orang yang penuh dosa ini, yang selalu berbuat maksiat, yang selalu hanya ingin berusaha baik dan selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah, tentunya saya tidak mampu. Gitu. Jadi yang saya ketahui bahwasanya jin itu ya dalam kehidupannya, konteksnya yang saya ketahui tidak jauh dari manusia, hanya alamnya berbeda. Jadi jin itu tersembunyi, ya, tidak terlihat. Nah kalau manusia karena punya wujud dan kita sempurna secara semuanya, dan secara mungkin derajat kita pun lebih tinggi daripada bangsa jin. Jadi kalau dalam pembuatan konten ya untuk saudaraku, kalaupun toh mungkin ada yang menghadirkan konten-konten sosok-sosok gaib, atau mungkin berupa contoh pocong, gondoruo, kunti, atau penampakan-penampakan yang lain, kembali lagi masalah kebenarannya wallahu alam. Wallahu alam. Karena menurut saya tidak mudah kita menghadirkan sosok yang disebut jin langsung hadir di depan kamera sesuai dengan kehendak kita dan kemauan kita. Coba kita mungkin introspeksi dulu, kita ini siapa? Karena kapasitas sosok makhluk jin ini, dia juga punya kekuatan, dia punya kehidupan, dia punya kekuasaan di mungkin alamnya satu sama lain, sama seperti manusia gitu. Dan ya kalau kita manusia tidak semudah semuanya kita bisa menyuruh, memerintah bangsa jin dan lain sebagainya. Malah justru manusia yang imannya lemah, yang secara keilmuan agama dan semuanya itu mungkin kurang, yang dikhawatirkan malah terjerumus dan malah justru malah menjadi apa ya, bagian daripada mungkin kelompok atau mungkin ikut arus daripada makhluk ini. Karena jin itu sendiri, kalau yang saya ketahui, ada yang mungkin jin muslim, jin baik, ada jin yang jahat, atau mungkin jin kafir, dan golongan para setan yang menyesatkan manusia. Nah itu. Jadi kalau ditanya untuk konten yang baru dan harus menghadirkan sosok makhluk jin, saya tidak mampu Lur. Mungkin kalau channel sebelah mungkin mampu dan bisa. Karena bagi saya jujur ya, karena namanya mungkin benda pusaka, atau mungkin benda alam. Benda pusaka seperti keris, tombak dan lain sebagainya, itu kan dibuat oleh manusia. Prosesnya jelas. Hanya seiring waktu dan perubahan zaman, mungkin versinya sekarang yang berbeda. Nah itu terkadang mungkin terbawa daripada mungkin alam,
atau mungkin terpendam, atau mungkin hilang secara tiba-tiba secara kegaiban dan lain sebagainya. Mungkin konteks kalau secara alam mungkin batu, ya, cindera mata yang lain, ada yang memang itu sudah hadir dan ada secara alam. Tinggal mungkin selanjutnya ada proses-proses tertentu. Jadi saya lebih mungkin cenderung kenapa kok mencari cindera mata dan lain sebagainya. Yang bagi saya itu yang memang mungkin ya bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita rasakan, bisa kita gunakan dan kita manfaatkan. Nah, tapi kalau untuk menghadirkan sosok daripada jin, saya katakan saya tidak mampu dan saya tidak bisa. Kalaupun toh mungkin ditanya, apakah Romo Raden pernah melihat sosok kegaiban yang mungkin itu berbentuk daripada seperti umumnya makhluk, pocong, kunti dan lain sebagainya? Saya katakan insya Allah, menurut pengalaman saya, baik secara nyata ataupun batin, saya sudah pernah. Bahkan terkadang ya sering di tempat-tempat tertentu saya merasakan daripada mungkin sosok-sosok kegaiban tersebut. Dan itu mungkin waktunya sangat cepat, ya, sekelebatan cahaya dan lain sebagainya. Dan kadang ada juga dalam kegiatan konten kita mungkin walaupun penelusuran gaib atau mungkin penarikan pusaka dan lain, itu ada energi-energi kegaiban yang menjurus ke sosok makhluk jin yang menjelma. Contoh yang mengganggu mungkin di rumah, mungkin yang berada di pohon atau di suatu tempat, di batu, di sungai, atau mungkin di pegunungan dan lain sebagainya. Dan mungkin sosok kegaiban yang mendiami pusaka dan lain sebagainya. Itu mungkin insya Allah masih bisa saya tembus, saya lakukan. Tapi kalau hanya sebatas kebutuhan konten, ada kamera, ada kru, ada lampu yang begitu terang, lalu tiba-tiba langsung semudahnya itu kita bisa menghadirkan sosok jin, bisa kita perintah-perintah dan lain sebagainya, ya wallahu a'lam. Kalau saya nggak mampu dan nggak bisa, nah itu. Jadi ya saya sadar dengan keterbatasan saya, dengan segala kekurangan saya, dan selalu saya sampaikan bahwasanya kegiatan yang saya lakukan khususnya dalam pencarian cindera mata, pusaka, dalam penelusuran gaib atau dalam bentuk apapun yang di situ kita mendapatkan sesuatu hal hadiah dan lain sebagainya, baik kita tunaikan request dan lain sebagainya, saya katakan itu hanya sebuah kegiatan dan hiburan. Ya lur ya, gitu. Jadi mohon maaf kembali lagi untuk saudaraku Mas Julin Channel, saya tidak bisa membuat konten kalau suruh menghadirkan sosok jin, ya. Cukup saya yakini dan saya imani, dan saya juga tidak mau deket-deket dengan bangsa jin, kan seperti itu. Yang saya khawatirkan kalau kita tidak punya kekuatan secara kejiwaan, kita tidak punya keilmuan yang kuat, pondasi yang kuat, iman yang kuat, takutnya malah nanti kalau kita deket-deket dengan makhluk jin, kita salah-salah bisa mungkin terbawa arus, terjerumus. Dan kalau nanti kita tidak bisa memahami konsep daripada makhluk jin dan semuanya, takutnya nanti kita tersesat, karena ada setan yang menyesatkan manusia, yang menjerumuskan manusia. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu. Jadi itu sedikit yang bisa saya jawab dan saya sampaikan khususnya buat Mas Julin Channel dan saudaraku dimanapun berada. Kembali lagi, mohon maaf jika mungkin selama ini kegiatan yang saya lakukan belum bisa diterima di hati para pemirsa, belum bisa memberi suguhan yang diharapkan semuanya, karena ya kita punya pakem sendiri, kita punya kegiatan sendiri, dan latar belakang padepokan yang satu dan yang lain berbeda. Terus channel satu dan channel yang lain berbeda. Jadi harapan besar saya ya selalu doakan saya dan semua yang ada di Padepokan Kalijogo. Kalau ada kritik dan saran yang membangun, saya sangat berterima kasih. Tapi kalaupun semua itu tidak bisa ditunaikan, saya mohon maaf lahir dan batin.
Insya Allah mudah-mudahan seiring waktu ke depan kita akan berusaha selalu berupaya memberikan hiburan, tontonan yang fresh, yang terbaru, yang diharapkan mungkin para pemirsa dan para penonton semampu kita dengan segala keterbatasan kita, insya Allah. Semoga selama perjalanan saya hadir di dunia sosial media, mungkin dari awal kita mendirikan kegiatan di YouTube sampai saat ini, banyak sekali ucap dan sikap secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara yang saya kenal ataupun tidak, saya mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin kalau saya ada salah atas semuanya kepada siapapun dan dimanapun. Semoga bisa membukakan pintu maaf saya. Namanya kita di sosial media atau kita mungkin hidup dalam berorganisasi, berkelompok, dan semuanya pasti akan mengalami yang namanya benturan, perselisihan, permasalahan, baik secara pribadi ataupun secara kelompok. Itu sebagai mungkin proses ya pembelajaran kita untuk menjadikan yang lebih baik. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih bagi yang mengenal langsung saya, yang pernah datang di Padepokan Kalijogo silaturahim, yang mungkin punya hajat, yang pernah belajar dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh saudaraku dimanapun berada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena begitu panjang perjalanan Padepokan Kalijogo ini yang tidak bisa saya mungkin sampaikan melalui lisan saya. Terima kasih, dan saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada dan terjadi di Padepokan Kalijogo, Allah masih memberikan umur kepada saya, sehat kepada saya dan keluarga saya, dan insya Allah saya akan terus berjuang semampu saya untuk menegakkan dan membawa daripada mungkin konteks saat ini, yaitu bendera Padepokan Kalijogo. Mudah-mudahan setiap langkah saya, niat saya, dan semuanya mendapatkan ridho dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan jelas. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain akan saya jawab semampu saya. Kalau bisa saya jawab, kalaupun tidak ya mohon maaf. Siji wadah ojo nganti pecah terus lali ibadah, kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.